Shalom Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa dan berjumpa dengan Jemaat GKI Kutisari. Mari kita bersama persiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Jikalau sesaat lagi kami mau merenungkan firman-Mu, kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Don't come to visit. I'm stuck in this bed. Are you looking where you're going? Thin rug. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there? No. She's crying. She cries when she's laughing. Give that thing. Not that thing to me. Not that thing to me. Fat bloody fingers are sucking your soul. Saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan manusia, sebagian besar perbuatan yang manusia lakukan itu seringkali berawal atau berasal dari sebuah proses yang dinamakan mimesis. Mimesis berasal dari kata Yunani yang artinya meniru atau meneladani. Mimesis pada dasarnya adalah natur alamiah manusia di dalam keterbatasannya untuk mengetahui dan memahami segala sesuatu. Sehingga dia belajar dengan cara menirukan dan kemudian menjadi sebuah pembelajaran atau habit di dalam kehidupannya. Sama seperti apa yang terjadi di dalam relasi antara anak dan orang tua di dalam video itu tadi, saudara. Kita tahu betul bahwa anak itu adalah fast learner, pembelajar yang cepat, mudah untuk menangkap, menyerap, dan belajar dari contoh yang dilihat maupun didengarnya. Seorang anak itu bagaikan kertas putih yang tadi ya belum tentu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karenanya, saudara, yang kerap kali dilakukannya adalah menyerap dan meniru apa saja yang dilihatnya dari orang dewasa. Seorang anak biasanya akan mengatakan dirinya layak atau benar jika dia berlaku seperti layaknya mereka yang dia lihat. Dalam hal ini adalah orang dewasa atau orang tua adalah contoh bagi mereka, saudara. Nah, anak ini adalah kertas putih, ya, sedangkan orang-orang di sekitar maupun di lingkungannya dari si anak ini seperti layaknya krayon atau pensilnya. Karenanya jelas di sini, saudara-saudara, pengaruh orang tua atau orang dewasa tentu akan sangat besar bagi perkembangan si anak. Semua sikap, perkataan itu diamati maupun ditiru. Ya. Kalau ada ayah yang suka mengumpat, anaknya pun juga belajar untuk mengumpat. Kalau ada ibu yang sering menyia-nyiakan makanan, maka anaknya pun juga berbuat demikian. Kalau ayah selalu menaruh barang dengan rapi di satu tempat, maka anaknya pun juga belajar demikian. Ketika dia melihat ibunya misalnya ringan tangan, suka menolong orang lain, maka seorang anak pun akan dengan mudah menolong orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang tua jadi semacam pagar atau tolak ukur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, ketika anak ini mulai bersekolah, saudara-saudara, dia memiliki panutan yang lain, yaitu guru.
Nah, bila gurunya ini lebih baik dan berwibawa, maka bukan mustahil saudara-saudara seorang anak itu akan lebih meniru dan bahkan lebih mendengar gurunya ketimbang orang tuanya sendiri. Maka kita pun harus pastikan bahwa kita yang adalah orang dewasa, orang tua, menjadi orang yang baik bagi mereka. Karena jika tidak, hal ini tentu akan membingungkan sang anak. Misalnya, di rumah, ayahnya suka menendang kucing liar. Begitu dia bersekolah, dia mendengar dari gurunya bahwa kita harus menyayangi binatang. Wah, dia pasti akan memilih panutannya, ya, atau mengikuti mana yang baik, saudara-saudara. Pun juga dengan orang dewasa, ya, kita juga berlaku hal yang sama, mimesis. Orang dewasa juga belajar dari keteladanan orang lain di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memang kecenderungan meniru teladan itu sudah mulai pudar ketika kita dewasa. Tetapi orang dewasa itu tetap saja menyerap apa yang namanya teladan, saudara. Buktinya apa? Ketika kita menjadi misalnya karyawan baru yang sebelumnya bekerja dengan kedisiplinan dan dedikasi. Lalu kita berpindah atau datang ke sebuah tempat bekerja yang baru, kita melihat rekan kerja kita, atasan kita, ini bermalas-malasan, maka lambat laun kita akan terpengaruh. Semudah itulah saudara-saudara, manusia dipengaruhi dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, teladan itu mempunyai daya yang kuat, baik itu untuk anak maupun orang dewasa sekalipun. Ya, teladan juga mudah sekali menular, saudara. Apapun yang kita lakukan akan bisa menjadi contoh dan ditiru oleh orang lain. Bila kita tahu sedemikian pentingnya dampak dari sebuah teladan, ya, ketimbang perkataan, maka kita pun juga harus sadar, Bapak Ibu, dan berhati-hati supaya apapun yang kita tularkan adalah sesuatu yang baik dan bukan sesuatu yang buruk. Kematangan diri seseorang itu terletak dari kepekaannya tentang teladan dan apa yang ditularkan bagi orang lain. Keagungan hidup diukur dari teladan yang ditularkan dan yang ditinggalkan, saudara. Nah, selama hidupnya Yesus ini memberikan atau meninggalkan satu teladan yang luhur bagi kita sekalian. Dia hidup dengan cara mengingat orang lain, mengabdi untuk menolong orang lain, dan berkorban bagi kehidupan orang lain. Dia menginginkan dan juga berharap kepada kita, ya, supaya kita sekalian juga terlibat di dalam panggilan yang sama dengannya. Yesus meninggalkan suatu teladan yang baik, dan kita pun juga semestinya berbuat apa yang telah dia perbuat. Ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 mengatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan satu teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak yang seperti apa, Bapak Ibu? Jejak yang memperdulikan, mengupayakan kepentingan orang lain, bahkan mau bersusah payah, berkorban demi kepentingan orang lain. Berkata dan bertindak dalam bahasa kasih. Inilah teladan yang ditinggalkannya bagi kita sekalian, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mendidik adalah bagian dari pekerjaan kita, yaitu menabur. Bagi banyak orang, mendidik adalah suatu pekerjaan yang sulit. Mendidik dalam perkataan saja itu sulitnya setengah mati. Lebih lagi mendidik melalui sebuah teladan. Nah, di dunia ini banyak sekali orang yang mengatakan, turutilah perkataanku, turutilah nasihatku, turutilah khotbahku dan ajaranku. Tetapi jarang sekali ada orang yang berani mengatakan, turutilah teladanku. Betapapun sulitnya hal ini, kita meyakini bahwa ini merupakan panggilan yang mulia bagi saudara dan saya. Sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kakek nenek, bagi keluarga, anak, cucu kita, sadarilah, saudara-saudara, bahwa satu teladan jauh lebih baik dari 1000 nasihat. Pergunakanlah waktu hidup kita
untuk menjadi teladan yang baik sebagaimana Kristus yang telah menjadi teladan yang baik bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah atas warisan teladan-Mu atas setiap kami. Maka saat ini ajarkanlah kami untuk terus menjaga warisan itu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Menjadi teladan bagi siapapun yang kami temui. Biarkanlah ketika kami melakukannya dengan kesungguhan hati, sehingga dapat memberkati dan bahkan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapilah dan mampukanlah kami untuk menjadi teladan bagi dunia ini. Amin. Tuhan memberkati.